Shalom saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai renungan hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, karena pada kesempatan kali ini kami dapat berkumpul bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu ini selalu Tuhan untuk menyampaikan kabar baik Tuhan. Biarkanlah kabar baik ini menjadi berkat bagi kami Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan dan kuasa karunia Roh Kudus yang menyertai segala langkah kami tempuh hari ini Tuhan, supaya kami tetap menyenangkan hati-Mu dan seturut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama membuka Alkitab pada Yohanes 3 ayat 7. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Haleluya. Renungan hari ini berjudul Bukti Kelahiran Baru. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Apa yang menjadi bukti kelahiran baru? Setidaknya ada dua hal yang ditekankan di sini, yaitu pengenalan secara pribadi akan siapa Yesus dan kuasanya yang berdaulat, yang di dalamnya ada kuasa untuk tidak berbuat dosa. Tidak berarti kita tidak dapat berbuat dosa, tetapi jika mau mematuhi kehidupan Allah di dalam kita, maka kita tidak perlu berbuat dosa. Jawaban atas pertanyaan Nikodemus, bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Ialah hanya bila dia bersedia mati terhadap segala sesuatu dalam hidupnya, termasuk haknya, kebajikannya, dan agamanya, dan bersedia menerima suatu kehidupan baru yang tidak pernah dialami sebelumnya. Lihat Yohanes 3 ayat 4. Hidup baru ini terlihat dengan sendirinya dalam pertobatan kita yang kita putuskan secara sadar dan dalam kesucian yang dikerjakan dalam diri kita tidak kita sadari. Dalam Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Apakah pengetahuan saya tentang Yesus merupakan hasil pemahaman batin saya? Ataukah itu hanya merupakan pelajaran yang saya terima dari orang lain? Adakah sesuatu dalam hidup kita yang menyatukan kita dengan Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita? Sejarah kerohanian kita haruslah mempunyai landasan pengenalan pribadi dengan Yesus Kristus. Dilahirkan baru berarti kita melihat Yesus. Dalam Yohanes 3 ayat 3 berkata, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Apakah kita hanya mencari bukti kerajaan Allah? Ataukah kita sesungguhnya mengenal kuasanya yang mutlak dan mengendalikan? Kelahiran baru membuat kita kuasa pandangan atau visi baru yang olehnya kita mulai membedakan pengendalian Allah. Kedaulatannya sudah ada sepanjang masa, tetapi kebenaran tentang Allah dan sifatnya tidak dapat kita lihat sampai kita menerima sifatnya sendiri dalam diri kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 9 berkata, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Apakah kita berusaha untuk berhenti berbuat dosa? Ataukah kita sesungguhnya telah berhenti berbuat dosa? Lahir dari Allah berarti memiliki kuasa adikodratinya untuk berhenti berbuat dosa. Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa seseorang Kristen tidak boleh berbuat dosa. Karya kelahiran baru itu berhasil guna di dalam kita bila kita tidak berbuat dosa. Bukanlah semata-mata bahwa kita mempunyai kuasa untuk tidak berbuat dosa, melainkan bahwa kita sesungguhnya telah berhenti berbuat dosa. Namun, dalam 1 Yohanes 3 ayat 9,
tidaklah berarti bahwa kita tidak dapat berbuat dosa. Itu hanya berarti bahwa jika kita mau mematuhi ke depan Allah di dalam kita, maka kita tidak perlu lagi berbuat dosa. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas renungan-Mu hari ini. Kami sudah diberkati hari ini oleh firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu ini selalu Tuhan untuk menyampaikan kabar baik setiap harinya. Berkati mereka juga yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya renungan hari ini menguatkan hati kami yang selalu haus akan firman-Mu Tuhan. Semoga perenungan hari ini menjadi pedoman hidup kami baik rohani dan jasmani. Berkati kami Tuhan dalam aktivitas hari ini Tuhan. Jauhkan dari roh-roh jahat dan kuasa gelap. Kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. God bless you.